గౌతమ్ నాకు ముద్దు పెట్టాడు. నిన్ను కాదు శృతి. లేదు, నేను విన్ను. ఏ విండు శృతి. Hello Galopers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Missing. Film garapan Srini Joshua ini dirilis pada tahun 2021 dan dibintangi oleh Harsha Nara, Nikesa, dan Misa Narang. Missing berkisah tentang misteri hilangnya seorang istri dalam sebuah kecelakaan mobil. Suami korban berusaha mencari istrinya, tetapi ia justru hilang ingatan setelah kecelakaan tersebut. Siapakah pelaku penculikan dan berhasilkah korban diselamatkan? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke TKP. Gautam dan istrinya yang bernama Shruti baru saja pulang dari mall. Hari itu tanggal 13 Juli tahun 2019 dan mereka berdua pulang menggunakan mobil. Gautam dan istrinya baru saja menikah beberapa bulan yang lalu. Hubungan mereka berdua sangat harmonis dan juga romantis. Tetapi di dalam perjalanan, Gautam mengalami kecelakaan dan ia dilarikan ke rumah sakit. Ketika tersadar, Gautam mengetahui jika Shruti ternyata menghilang. Gautam mencoba bangun dari ranjangnya untuk mencari Shruti, tetapi dokter melarangnya karena fisik Gautam saat itu masih lemah. Dokter yang merawat Gautam bernama Teja, dan Teja adalah abang kandung Shruti. Tidak lama kemudian, ayah Shruti masuk ke ruangan itu dan menyerang Gautam. "Di mana putriku? Apa yang kau lakukan kepadanya?" Aksi ayah Shruti dihentikan oleh anak dan istrinya. Ayah Shruti memang tidak terlalu menyukai Gautam dan ia selalu curiga kepadanya. Seorang petugas polisi bernama Kiran ditugaskan untuk menangani kasus kecelakaan Gautam dan hilangnya Shruti. Berita hilangnya Shruti mulai beredar luas di media. Shruti adalah putri seorang pengusaha kaya. Ayahnya bernama Tuan Harinat. Setelah pulih dari lukanya, Gautam diantar abang iparnya, yaitu Dr. Teja, pulang ke apartemen. Ketika melintasi sebuah jalanan, Gautam meminta abang iparnya Teja agar menghentikan laju kendaraan. Ia keluar dari mobil dan berusaha mengingat semuanya. "Kecelakaan itu terjadi di sini. Iya, di sini tempatnya," ucap Gautam mencoba meyakinkan Teja. Tetapi Teja kemudian menjawab Gautam dengan berkata, "Tidak Gautam, kecelakaan itu bukan terjadi di sini, tetapi di persimpangan jalan." Teja kemudian membawa Gautam ke tempat yang ia maksud. Tetapi Gautam justru mengatakan bahwa ia tidak pernah berada di tempat itu. Ternyata akibat kecelakaan itu, Gautam sepertinya hilang ingatan. Ia tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang telah terjadi malam itu. Keesokan harinya, Gautam ditemani Teja mulai mencari Shruti. Ia bertanya kepada sopir ambulan yang membawa Gautam ke rumah sakit. Menurut keterangan sopir, ia hanya menemukan Gautam di TKP. Tidak ada korban lain saat kecelakaan terjadi. Mobil Gautam kemudian dibawa ke bengkel. Kaca bagian depan pecah. Selebihnya tidak ada kerusakan berarti. Menurut pemilik bengkel, mobil itu rusaknya ringan untuk ukuran sebuah kecelakaan. Bahkan airbag di dalam mobil juga masih dalam keadaan utuh. Ketika berada di apartemennya, Gautam selalu teringat akan istrinya Shruti. Ia juga teringat akan apa yang terjadi malam itu. Tetapi ingatan Gautam masih samar-samar. Gautam mendatangi tempat di mana dirinya ditemukan saat kecelakaan. Di sana, Gautam bertemu dengan seorang pengemis tua yang masih saja mengemis hingga larut malam. Gautam kemudian bertanya kepada pengemis tua itu,
seseorang memukulmu tuan. Mereka menghancurkan kaca mobil, setelah itu mereka pergi. Keterangan dari pengemis tua itu sangat mengejutkan. Sayangnya, pengemis itu tidak melihat wajah pelaku karena mereka menggunakan topeng. Gautam semakin yakin jika istrinya Shruti hilang karena diculik. Hanya saja Gautam merasa heran kenapa para penculik tidak menelpon dan meminta uang tebusan. Gautam meminta bantuan temannya yang bernama Pradip agar bisa mendapatkan akses untuk memeriksa rekaman video CCTV di sebuah mall. Dari rekaman CCTV tersebut, Gautam menemukan beberapa pemuda yang sedang membuntuti ia dan Shruti ketika mereka berada di dalam mall. Saat ditanya oleh Teja, Gautam mengaku tidak mengenali para pemuda itu. Hanya saja, Gautam memang pernah didatangi oleh seorang pemuda sekitar 2 bulan yang lalu. Tetapi, Gautam tidak mengenali pemuda itu. Saat ditanya, pemuda tersebut justru kabur. Pihak kepolisian melakukan konferensi pers terkait kasus hilangnya Shruti. Polisi Tyagi mengambil alih kasus tersebut dari polisi Kiran. Ia tampak begitu percaya diri akan mengungkap kasus tersebut. Seorang jurnalis bernama Mina kemudian memberikan pertanyaan kepada polisi Tyagi, apakah pihak kepolisian telah menetapkan tersangka atau belum. Polisi Tyagi dengan begitu bijak memberikan tanggapan. Semua orang yang berhubungan dengan Shruti bisa saja menjadi tersangka dalam kasus ini. Gautam mulai melakukan penyelidikan terhadap penculikan istrinya. Dari data yang terekam di kamera CCTV, Gautam menemukan 2 orang tersangka yang mencurigakan di video tersebut. Orang pertama adalah Raju dan ia berprofesi sebagai karyawan bank. Orang yang kedua adalah Pipek. Pipek bekerja sebagai seorang fotografer. Gautam teringat akan masa lalunya. Sebelum menikah, ayah Shruti tidak merestui hubungan mereka. Ia tidak suka Shruti menikah dengan orang yang tidak jelas asal-usulnya. Gautam adalah anak yatim piatu sejak kecil dan ia mengenal Shruti baru sekitar 1 tahun. Ayah Shruti ingin seorang menantu yang jelas bibit bebet dan bobotnya. Shruti dan Gautam tidak mau menyerah. Mereka terus membujuk sang ayah dan pada akhirnya Gautam dan Shruti kemudian diberikan restu untuk menikah. Polisi Tyagi melakukan investigasi. Ia mendatangi dokter Teja. Tyagi menggali informasi tentang korban dan juga Gautam. Ia bahkan menanyakan alasan kenapa dokter Teja tidak ada di rumah sakit selama 2 hari setelah adiknya menghilang. Teja beralasan jika ia saat itu tidak masuk kerja karena pikirannya masih kacau dan fokus mencari sang adik. Tidak hanya Tyagi, jurnalis yang bernama Mina juga ikut-ikutan menyelidiki kasus tersebut. Mina menggali informasi agar ia bisa membuat berita tentang kasus itu. Mina kemudian mendatangi perusahaan software komputer di mana Gautam bekerja. Menurut direktur perusahaan, Gautam sudah 2 tahun tidak bekerja di perusahaan tersebut. Ia ternyata mengundurkan diri dari perusahaan tanpa alasan yang jelas. Gautam mulai memata-matai para tersangka, tetapi kedua tersangka tersebut justru tewas. Tersangka pertama yaitu Pipek. Ia tewas bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Pipek bahkan menuliskan surat kematian. Dalam suratnya itu, ia mengaku tertekan karena memiliki banyak hutang. Sementara tersangka kedua yang bernama Raju, ia justru ditemukan tewas akibat tersengat aliran listrik. Gautam yakin jika ada orang yang ingin menghalang-halangi dirinya untuk menyelidiki kasus penculikan istrinya. Teman Gautam yang bernama Pradip kemudian meminta Gautam agar berhati-hati karena kemungkinan pembunuh akan menargetkan Gautam sebagai target selanjutnya. Film kemudian beralih ke flashback di masa lalu. Gautam dan Shruti bertemu akibat sebuah kecelakaan. Malam itu, Shruti menabrak Gautam. Pemuda itu terpental dan jatuh dari sepeda motor. Shruti ketakutan dan segera menghubungi ambulan. Gautam kemudian dibawa ke rumah sakit dan dirawat oleh dokter Teja. Shruti merasa bersalah karena telah menabrak Gautam. Ia kemudian menjaga dan merawat pemuda itu. Mereka akhirnya mengetahui jika Gautam hilang ingatan akibat kecelakaan tersebut. Gautam sendiri merasa bahwa dirinya masih bekerja di perusahaan software komputer. Ia meminta Shruti untuk menghubungi perusahaan itu dan memberikan kabar bahwa dirinya sedang berada di rumah sakit. Ketika Shruti menghubungi perusahaan tersebut, ia sadar jika Gautam ternyata sudah 2 tahun mengundurkan diri dari perusahaan itu. Ternyata ingatan Gautam benar-benar kritis. Ia sekarang bahkan tidak ingat akan masa lalunya. Setelah mengetahui takdirnya yang begitu mengenaskan, Gautam mulai merasa putus asa.
Shruti merasa bersalah kepada Gautam. Ia berusaha untuk menyemangatinya. Perlahan tapi pasti, Gautam mulai menerima semuanya. Mereka berdua kemudian semakin akrab dan akhirnya jatuh cinta. Shruti memperkenalkan Gautam kepada kedua orang tuanya. Shruti mengaku bahwa ia sangat mencintai Gautam dan siap menikah dengannya. Hubungan itu tentu saja ditentang oleh sang ayah. Ayah Shruti tidak mau anaknya menikah dengan pemuda yang baru saja ia kenal. Gautam sendiri berjanji akan mencintai Shruti dan selalu setia kepadanya. Karena terus didesak, ayah Shruti kemudian mengalah. Ia merestui hubungan Gautam dan putrinya. Mereka berdua kemudian menikah. Kembali ke adegan saat ini, Gautam bertemu dengan pemuda yang bernama Ganesh. Ganesh adalah teman Raju dan Pipek. Ketika bertemu Ganesh, Gautam tidak memberikan ampun baginya. Ia menghajar pemuda itu hingga tewas karena Ganesh tidak mau memberitahu Gautam di mana Shruti disembunyikan. Suatu malam, Gautam mendapatkan kiriman email dari jurnalis Mina. Mina mengirimkan video yang cukup mengejutkan. Di sana terlihat jika Mina sedang merekam adegan pembunuhan Raju dan Pipek. Ternyata Pipek tidak bunuh diri dan Raju juga tidak kesetrum listrik karena mereka berdua sebenarnya dihabisi oleh pembunuh, yaitu Gautam. Dokter Teja dan asistennya menemui psikiater bernama Surya. Ketika memeriksa hasil CT scan, Dokter Surya menemukan fakta yang mengejutkan. Gautam ternyata mengalami kelainan yang dinamakan chronic dissociative disorder. Suatu kelainan di mana seseorang lupa akan masa lalunya akibat depresi dan bahagia yang berlebihan. Gautam tertekan karena masa lalunya dan ia merasa begitu bahagia untuk masa depannya karena Gautam menikah dengan Shruti. Kedua hal tersebut menyebabkan Gautam memiliki dua kepribadian. Untuk menyembuhkan kelainan ini, Gautam harus menghapus kenangan buruk yang terjadi di masa lalunya. Selama ini, Gautam menjadi normal karena ada Shruti. Dan sejak Shruti menghilang, Gautam mulai labil dan kejiwaannya terganggu. Gautam terkejut melihat Mina datang ke tempat itu. Gautam juga heran kenapa Mina mengenal dirinya, padahal Gautam tidak mengenali Mina. Mina merekam semua adegan pembunuhan yang dilakukan Gautam terhadap Pipek dan Raju. Di saat itulah Mina menjelaskan semuanya. Mina adalah kekasih Gautam di masa lalu sebelum Gautam kehilangan ingatannya. Mereka sudah lama pacaran dan berencana untuk menikah. Pernikahan itu ternyata batal terjadi karena di saat bersamaan Mina mendapatkan beasiswa dari perusahaannya untuk melanjutkan studi ke luar negeri selama 2 tahun. Gautam tahu jika studi ke luar negeri adalah impian Mina. Ia terpaksa merelakan kekasihnya itu untuk berangkat ke luar negeri. Mina dan Gautam kemudian menjalin hubungan jarak jauh. Mereka intens berkomunikasi melalui video call. Tetapi suatu hari Gautam justru menghilang setelah ia kecelakaan dan hilang ingatan. Gautam kemudian menikah dengan Shruti. Ketika Mina kembali ke India, ia mengetahui jika Gautam sudah menikah dan istrinya Shruti hilang diculik. Mina kemudian mendalami kasus itu dan membuntuti Gautam. Sebenarnya, Mina pernah menyapa Gautam ketika ia keluar dari rumah sakit. Tetapi, Gautam tidak mengenalinya. Mina memberitahu semua itu kepada Gautam agar mantan kekasihnya itu mendapatkan kembali ingatannya dan menemukan istrinya Shruti. Mina mengetahui dari Dokter Surya bahwa Gautam memiliki kepribadian ganda. Itu sebabnya ia tidak mau melaporkan Gautam ke polisi. Jauh di lubuk hatinya, Mina sebenarnya masih punya rasa cinta kepada Gautam, namun ia harus mengubur semua rasa itu dalam-dalam karena Mina tidak ingin mengganggu pernikahan Gautam dan Shruti. Ia bertekad membantu Gautam mengatasi semua masalahnya sebagai seorang sahabat. Gautam dipukul oleh pemuda yang bernama Bharat. Bharat datang dengan membawa beberapa anak buahnya. Ia mengaku bahwa Gautam adalah anggota dari komplotan mereka. Tetapi sekarang Gautam berkhianat. Aku tahu kau yang telah membunuh teman-temanku. Kenapa kau berkhianat, Gautam? Aku menculik Shruti sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Ucapan Bharat membakar amarah Gautam. Ia menghajar Bharat dan anak buahnya hingga tewas.
Gautam tidak mampu mengontrol amarahnya. Ia menyesal telah membunuh Bharat. Sekarang, Gautam tidak punya petunjuk di mana Shruti. Gautam merasa begitu putus asa dan ia berteriak kesetanan. Shruti! Oke Gelovers, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah penculik Shruti dan berhasilkah Shruti diselamatkan? Well, let's find out. Gautam ditangkap dan diinterogasi oleh polisi Tyagi. Tyagi kemudian menjelaskan jika di kota Hyderabad memang sering terjadi penculikan. Dalam kurun 4 bulan, ternyata terdapat sekitar 3 hingga 4 wanita yang dinyatakan menghilang. Polisi kesulitan menangkap pelaku karena mereka sangat terlatih dan cerdik. Target penculikan adalah keluarga kaya dan mereka meminta uang tebusan. Menurut Tyagi, penculik itu adalah Raju, Pipek, Ganesh, dan Bharat. Keempat penjahat ini dikomandani oleh seorang hacker yang super cerdas dan dia adalah otak dari penculikan tersebut. Pemuda itu bernama Gautam. ఒక అంబులెన్స్ మాట్లాడు దాని నెంబర్ Tyagi kemudian membeberkan beberapa kasus penculikan yang pernah dilakukan oleh Gautam dan gengnya. Mereka menculik anak dari pengusaha kaya di kota Hyderabad dan meminta uang tebusan. Rencana penculikan terakhir adalah menculik Shruti. Namun sayang, meskipun Gautam sudah menyampaikan rencana penculikan, tetapi mereka terpaksa menunda penculikan terhadap Shruti karena saat itu Gautam merasa tidak aman. Polisi mulai memperketat pengawasan keamanan kota. Malam itu, sebuah keajaiban terjadi. Shruti justru menabrak Gautam dalam sebuah kecelakaan di jalanan. Gautam hilang ingatan dan ia lupa akan masa lalunya. Gautam kemudian jatuh cinta kepada Shruti dan mereka menikah. Karena sudah lama tidak melakukan penculikan, teman-teman Gautam mulai tidak sabaran. Mereka memutuskan untuk menculik Shruti tanpa melibatkan Gautam. Aksi penculikan terhadap Shruti dipimpin oleh Bharat. Bharat meminta Pipek untuk memata-matai Shruti. Alangkah terkejutnya Pipek ketika ia melihat Gautam berduaan dengan Shruti. Ia menyapa Gautam, tetapi Gautam tidak mengenali wajah Pipek. Pipek segera menyampaikan keajaiban itu kepada Bharat dan teman-temannya. Mereka mengira jika Gautam telah berkhianat. Malam itu, komplotan penjahat menghentikan mobil Gautam. Mereka kemudian memukul Gautam dan Shruti hingga pingsan. Setelah itu, para penjahat mengangkut Shruti ke suatu tempat. Sementara Gautam, ia dibawa ke sebuah jalanan lainnya. Di sana, mereka kembali memukul Gautam. Para penjahat juga memukul kaca mobil seolah-olah Gautam mengalami kecelakaan. Setelah itu, Gautam pingsan tidak sadarkan diri. Dan ketika terbangun, ia justru hilang ingatan. Gautam menyerang Tyagi. Ia tidak percayakan cerita polisi itu. Polisi lainnya segera menghentikan Gautam dengan memukulnya. Setelahnya, Tyagi memberikan rekaman percakapan sebagai bukti. Dalam rekaman tersebut, terdengar suara penjahat bernama Bharat yang berkata kepada Gautam, "Sekarang saatnya untuk merencanakan langkah kita selanjutnya." Gautam kemudian menjawab, "Oke." Setelah berkata demikian, Bharat menambahkan, "Informasikan kepada anggota geng supaya mereka bersiap-siap." Gautam kembali menjawab oke. Bukti rekaman tersebut membuat Gautam sadar jika dirinya di masa lalu adalah penjahat yang menculik orang-orang di kota Hyderabad. Ia tidak ingat apapun. Setelah itu, Gautam pura-pura pingsan. Gautam dilarikan ke rumah sakit, tangannya diborgol di ranjang. Ia meminta izin kepada polisi agar bisa ke toilet. Ketika borgol Gautam dilepaskan, Gautam memukul polisi tersebut dan segera melarikan diri dari rumah sakit. Gautam keluar dari rumah sakit dan pulang ke rumahnya dengan menenggak minuman keras. Karena mabuk, Gautam berbicara kepada dirinya melalui sebuah cermin. Setelah puas berbicara, Gautam melempar cermin menggunakan botol hingga pecah. Setelahnya, ia justru jatuh pingsan.
Gautam terbangun dan ia menemukan tangannya sudah diperban. Seseorang telah masuk ke ruangan itu dan merawat luka Gautam. Orang itu juga meninggalkan tanda di cermin. Tidak lama setelah itu, Mina datang ke rumah Gautam. Mina akhirnya tahu bahwa tulisan di cermin itu adalah sebuah password. Gautam segera memeriksa laptopnya. Ia membuka sebuah dokumen yang dikunci dengan password tersebut. Dan orang yang telah merawat luka Gautam dan juga memberikan password kepadanya adalah polisi Kiran. Kiran menghubungi Tyagi. Ia meminta Tyagi datang ke suatu tempat karena di tempat itu Shruti ditemukan. Tyagi bergegas ke TKP. Setibanya di sana, ia bertemu dengan Gautam dan juga Mina. Kiran juga muncul di tempat itu. Ia mengacungkan pistol ke arah Tyagi. Apa-apaan ini? Tyagi kebingungan. Tetapi Kiran kemudian menjelaskan semuanya. Sebenarnya, kepolisian menugaskan Kiran untuk menangani kasus penculikan. Tetapi Tyagi justru merampas kasus itu darinya. Tyagi secara diam-diam mengadakan konferensi pers tanpa sepengetahuan Kiran. Tidak hanya itu, Tyagi juga terus mendalami kasus tanpa berkoordinasi dengan Kiran. Kiran mulai curiga. Ia menyelidiki masa lalu Tyagi dan Kiran menemukan fakta yang mencengangkan. Ternyata, sebelum pindah ke kota Hyderabad, Tyagi pernah ditugaskan di sebuah desa kecil. Di sana, ia berhasil menyelesaikan kasus penculikan dan Tyagi kemudian diberikan banyak uang. Kiran mendalami kasus Tyagi di masa lalu dan ia mengetahui jika ternyata Tyagi menculik anak kecil dan berpura-pura jika ia adalah dewa penyelamat. Tyagi kemudian diberikan imbalan yang banyak. Setelah itu, ia dipindahkan ke kota Hyderabad. Di kota ini, Tyagi tidak bisa melakukan penculikan secara langsung karena ia pasti akan tertangkap. Karena itulah Tyagi kemudian mempekerjakan 4 anggota gangster, yaitu Raju, Pipek, Bharat, dan Ganesh. Keempat penjahat ini sebenarnya tidak mau menuruti kemauan dari polisi Tyagi. Tetapi mereka semua diancam dan tidak punya pilihan. Tyagi mengancam akan membongkar kasus Bharat yang pernah membunuh seseorang. Ia juga mengancam Pipek dengan video porno ketika Pipek berhubungan dengan seorang PSK. Sementara Raju, ia diancam dengan narkoba karena selama ini Raju mengedarkan narkoba dan ia pernah tertangkap basah oleh Tyagi. Dan penjahat terakhir yaitu Ganesh. Ganesh diancam karena ia pernah melakukan perampokan bank. Tyagi menjadi otak penculikan sementara 4 personilnya ini dijadikan eksekutor di lapangan. Ketika korban memberikan sejumlah uang, maka Sandra akan dibebaskan. Tyagi tidak puas dengan kinerja komplotannya. Ia butuh seorang hacker jenius yang bisa melacak identitas calon korban yang akan diculik. Karena itulah Tyagi mempekerjakan Gautam. Kebetulan Gautam pernah viral dan menjadi populer di kalangan kepolisian karena saat itu ia berhasil menciptakan software antivirus yang begitu rumit. Tyagi kemudian menjebak Gautam dengan kesalahan yang ia rekayasa. Gautam merasa terdesak dan ia terpaksa mengikuti instruksi dari Tyagi. Itu sebabnya Tyagi punya rekaman percakapan Gautam bersama 4 gangster lainnya. Karena Gautam dan keempat gangster bekerja untuk Tyagi. Hingga suatu hari Gautam ditabrak oleh Shruti. Padahal Shruti sebenarnya adalah target penculikan yang selanjutnya. Di luar dugaan, Gautam hilang ingatan dan menikah dengan Shruti. Ia tidak ingat akan masa lalunya sebagai seorang penculik. Anggota komplotan penculik mengira jika ia berkhianat. Malam itu mereka memutuskan untuk menculik Shruti. Keempat penjahat tersebut mengepung mobil Gautam dan menghentikannya. Mereka memukul Gautam dan menculik Shruti. Saat Gautam pingsan, ia diangkut ke sebuah jalanan yang sepi dan di sana para penjahat membuat settingan seolah-olah Gautam mengalami kecelakaan. Ketika tersadar, Gautam ternyata hilang ingatan dan ia berusaha mencari Shruti dengan sisa-sisa memori yang ada di benaknya. Gautam memiliki kepribadian ganda dan ketika ia kehilangan Shruti, kepribadian jahat dalam dirinya muncul dan menguasai kepribadian yang lain. Gautam kemudian membunuh 3 dari 4 penjahat yang terlibat dalam penculikan Shruti. Mereka adalah Pipek, Raju, dan Ganesh. Setelah 3 anak buahnya tewas dihabisi Gautam, Tyagi mulai ketar-ketir. Ia takut jika Gautam mengetahui keterlibatan dirinya. Tyagi kemudian mengirim Bharat untuk menghabisi Gautam. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Bharat dan anak buahnya berhasil dihabisi oleh Gautam. Tyagi kemudian menipu Gautam dengan memanfaatkan kondisi Gautam yang hilang ingatan.
Tyagi sengaja membuat cerita palsu yang menyebutkan jika Gautam adalah pemimpin dari komplotan penculik. Gautam hampir saja mempercayai skenario yang disampaikan oleh polisi Tyagi. Beruntung, polisi Kiran mengetahui kebusukan Tyagi. Kiran kemudian menelpon Mina dan mereka sepakat untuk menjebak Tyagi supaya datang ke tempat itu. Polisi Kiran mengetahui jika Tyagi adalah otak dari penculikan setelah ia mendapatkan laporan dari seorang wanita yang berprofesi sebagai seorang PSK. Wanita ini bernama Anasuya. Jadi, setelah menculik Shruti, Bharat dan anak buahnya secara diam-diam menjualnya ke rumah bordil. Anasuya yang bekerja sebagai PSK di sana mengetahui tindakan Bharat. Setelah Bharat dan teman-temannya tewas terbunuh, Tyagi tidak tahu keberadaan Shruti. Ia kemudian mencarinya di rumah bordil dan memaksa Anasuya untuk memberitahu di mana Shruti berada saat ini. Akan tetapi, Anasuya tidak mau buka suara. Ia kemudian diancam akan dibunuh oleh Tyagi. Karena ketakutan akan ancaman itu, Anasuya kemudian melapor kepada polisi Kiran. Kiran kemudian meminta izin atasannya untuk menangkap Tyagi. Kiran kemudian bekerja sama dengan Mina dan Gautam untuk menjebak Tyagi dan memancingnya agar datang ke suatu tempat. Setelah mendengar penjelasan Kiran, Tyagi menendang pistol yang ada di tangan Kiran. Ia ternyata tidak datang sendirian karena Tyagi membawa beberapa preman ke sana. Setelah itu terjadi perkelahian di antara mereka. Film ditutup dengan adegan di mana Tyagi tewas terbunuh dan setelahnya, berkat informasi dari Anasuya, Gautam berhasil menemukan Shruti. Wanita malang itu ternyata disekap di dalam rumah bordil. Beruntung, Shruti belum sempat dinikmati oleh pria hidung belang. Meskipun demikian, ia begitu ketakutan dan trauma. Setelahnya, Gautam dan Shruti hidup bahagia sebagai pasutri. Sementara Mina, ia harus lapang dada menerima fakta bahwa mantan kekasihnya Gautam sudah menjadi milik orang lain. Dan film pun berakhir.